warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Jihan Salma bersama rekan saya Serliana Eka Putri. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sifatul Huruf. Yang terhormat Bapak Muharyana sebagai dosen dan yang kami banggakan teman-teman seperjuangan. Kami harap teman-teman bisa mendengarkan dan memperhatikan presentasi kami dengan baik. Baik, langsung saja pada materi. Untuk macam-macam sifat huruf hijaiyah, menurut para ahli qiraat, banyak yang berbeda pendapat bahwa ada yang menetapkan sebanyak 19 sifat, 18 sifat, 17 sifat, 16 sifat, dan bahkan menetapkan 44 sifat. Dari sifat-sifat huruf yang ada, maka tiap-tiap huruf hijaiyah dalam Al-Quran paling sedikit mempunyai 5-7 sifat. Pada kesempatan ini kita bicarakan sebanyak 19 sifat-sifat huruf yang lebih umum dibicarakan oleh ahli qiraat. Sifat-sifat yang melekat pada huruf hijaiyah mempunyai dua bagian, yaitu yang pertama sifat lazim, yaitu sifat-sifat yang tetap dalam masing-masing huruf hijaiyah. Sifat ini selalu konstan, yaitu tetap, tidak pernah berubah-ubah selama huruf tersebut digunakan. Untuk sifat lazim ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sifat yang mempunyai lawan, yaitu jahar lawannya, hamzah, syiddah lawannya, rokhwah, isti'la lawannya, istifal, itsbaq lawannya, infitah. Lalu ada juga ismat lawannya, ijlaq. Lalu ada juga sifat yang tidak memiliki lawan, misalnya qalqalah, tawassut, layin, ihrob, takrir, safir, qalqalah, gunnah, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu sifat al-arid atau arid, yaitu sifat-sifat yang baru ada ketika huruf-huruf hijaiyah bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Sifat ini tidak menetap dan selalu berubah-ubah menurut perubahan huruf yang ditemui. Pada sifat kedua ini merupakan ruang lingkup ilmu tajwid, karena yang dimaksud sifat-sifat itu adalah seperti bacaan idhar, idgham, iqlab, ihfa, mad tahkim, tarkik, saktah, sukun, syakal, atau harkat dan sebagainya. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang penjelasan sifat huruf hijaiyah. Sifat yang mempunyai lawan. Yang pertama jahar. Jahar menurut bahasa artinya jelas, sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf dengan tidak berdesis dan bernapas tertahan, sehingga bunyi terdengar lebih jelas dan bersih. Hurufnya ada 19, yaitu yang dikumpulkan pada pengucapan adu ma wajnu qari'i di adin jiddin tolaba. Lalu yang kedua yaitu hamz. Hamz menurut bahasa artinya samar, sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan berdesis, yaitu bernapas. Hurufnya ada 10 yang dikumpulkan pada pengucapan fahassahu syahsun sakat. Yang ketiga ada syiddah. Syiddah menurut bahasa artinya kuat, sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan suara tertahan atau dihentikan, dan huruf itu tampak sekali jika dimatikan atau sukun. Hurufnya ada 8, yaitu ajidu, qattu, bakat. Untuk yang keempat ada rohwah. Rohwah menurut bahasa artinya lunak, sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf dengan suara terlepas, berlalu atau berjalan beserta huruf itu. Hurufnya adalah 16, bisa dilihat oleh teman-teman di keterangan di atas ada disebutkan. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu isti'la. Isti'la menurut bahasa artinya terangkat, sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit mulut, sehingga dengan cara itu suara menjadi lebih tebal. Hurufnya ada 7, bisa dilihat di keterangan yang di atas. Oke, untuk penjelasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Serliana Eka Putri.
Baik, di sini saya Serliana Eka Putri akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Teh Siti Jihan. Materi selanjutnya yaitu istifal. Istifal menurut bahasa artinya turun, sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf dengan menurunkan pangkal lidah ke dasar lidah, sehingga bunyi huruf menjadi rendah, tipis, dan ringan. Hurufnya ada 22 yang berbunyi sabata izzu man yuzawwidu harfahu in sallashaka. Yang selanjutnya itbaq. Itbaq menurut bahasa artinya tertutup, sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf dengan melengkungkan keliling lidah ke langit-langit mulut, sehingga bunyinya lebih besar dan berat. Hurufnya ada 4, yaitu so, do, to, zo. Yang selanjutnya infitah. Menurut bahasa artinya terbuka, sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf dengan pertengahan lidah terbuka, tidak melengkungkan keliling lidah ke langit-langit, sehingga bunyi huruf lebih kecil dan ringan. Hurufnya ada 22 yang berbunyi man akhadha wajada sa'atan fazaka haqqun lahu syurbu ghaithin. Yang selanjutnya yaitu ismat. Ismat menurut bahasa artinya menahan atau diam, sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf dengan berat dan tertahan. Hurufnya ada 23 yang berbunyi jazzugisan sakhitin saddasiqatin idh wa'adahu yahudduka. Dan yang terakhir yaitu izlaq. Menurut bahasa artinya ujung, sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan mengeluarkannya dari ujung lidah atau ujung bibir supaya cepat dan lancar terucapkan. Hurufnya ada 6 yang berbunyi firmilugbin. Yang selanjutnya yaitu sifat yang tidak mempunyai lawan. Yang pertama, tawasud. Menurut bahasa artinya tengah-tengah, disebut juga dengan bainiyah, pertengahan antara syiddah dan rohwah. Sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf antara suara tertahan dengan datar. Hurufnya ada 5, yaitu la, na, ain, mim, dan ro. Yang kedua yaitu layyin. Layyin menurut bahasa artinya lunak, sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf dengan lunak, lemah, dan lembut ketika huruf itu mati dan jatuh sesudah harokat. Hurufnya ada 2, yaitu ya dan waw. Yang ketiga yaitu inhirab. Inhirab menurut bahasa artinya condong, sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf condong ke ujung lidah dengan sedikit melenturkan lidah. Hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Yang keempat, takrir. Menurut bahasa artinya mengulangi, sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan menggetarkan ujung lidah sehingga huruf tersebut terdengar tergetas dan getarannya itu cukup 2 getaran. Hurufnya ada 1, yaitu ro. Yang kelima, safir. Menurut bahasa artinya siul atau seriut atau seruit. Sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan bersiul atau berdesis antara dua buah bibir. Hurufnya ada 3, yaitu so, za, sa. Yang selanjutnya yaitu tafasi. Menurut bahasa artinya menyebar, sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf dengan angin tersebar di mulut. Hurufnya ada 1, yaitu sya. Yang selanjutnya qalqalah. Menurut bahasa artinya goncang, sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan melebihkan atau mengguncangkan pada makhrajnya sehingga terdapat pantulan suara yang lebih kuat. Hurufnya ada 5, yaitu utbujadin.
Qalqalah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, qalqalah sugro, yaitu pantulan suara huruf qalqalah agak lebih kecil karena huruf qalqalahnya itu mati, asli berada di tengah-tengah kata atau kalimat. Contohnya, yaqbalu, yatba'u, yadkhulu, yaz'alu, yabtaghu. Yang selanjutnya yaitu qalqalah kubro. Qalqalah kubro yaitu pantulan suara huruf qalqalah agak lebih besar karena huruf qalqalahnya itu sebenarnya hidup, tapi dimatikan ketika waqaf. Yaitu contohnya, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad. Yang selanjutnya yaitu istitolah. Menurut bahasa artinya memanjangkan, sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf dengan memanjangkan di salah satu tepi pangkal lidah sampai ke depan. Sifat istitolah itu berlaku ketika mati atau bertasdid dan juga ketika diwaqafkan. Hurufnya ada satu, yaitu dod. Yang kesembilan yaitu gunnah. Gunnah menurut bahasa artinya berdengung, sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf dengan suara berdengung yang keluar dari pangkal hidung. Hurufnya ada dua, yaitu mim dan nun. Sekian dari kelompok 10. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata. Semoga materi yang telah disampaikan ini memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.